Bayangkan malam yang sangat sunyi, hanya ada desah angin, gemerisik daun, dan jauh di sana suara ombak yang berbisik. Di tengah kesunyian itu, sepasang suami istri duduk di teras rumah kecil mereka, menatap ke arah gunung yang masih gelap. Di wajah mereka tergurat raut yang sama, rindu yang menebal, sampai hampir menjadi sakit. Itulah Roro Anteng dan Joko Seger. Roro Anteng terkenal di kampungnya bukan karena bangsanya, melainkan kelembutan hatinya. Setiap pagi ia pergi menenun, menyulam benong-benong harapan menjadi kain. Setiap malam, ia menyeruput teh hangat sambil memandangi buayan kosong di rumahnya. Joko Seger, laki-laki bertangan kuat dan bercanda ringan, bekerja di ladang menanam padi, memelihara kambing, memperbaiki pagar, semua pekerjaan yang membuat tetangga memuji keandalannya. Mereka dicintai karena kesederhanaan dan kebaikan. Namun di balik tawa kecil mereka, ada lubuk hati yang bolong. Tak juga dikaruniai anak. Di pasar, kadang ada sapaan pedas dari orang yang tak sengaja mengingatkan mereka. Kapan punya anak, lalu senyuman dipaksakan. Di malam hari, Roro Anteng sering menahan tangis sampai pagi datang. Joko Seger, yang biasanya kuat, merasakan polemik malu dan sedih di dadanya. Mereka mencoba berobat, pergi ke dukun, mengkonsumsi ramuan, bahkan berziarah ke tempat keramat. Tetapi jawaban tak juga datang. Walau begitu, cinta mereka tetap lucu dan hangat. Di sela kesedihan, ada momen-momen kecil yang membuat mereka tertawa. Joko yang tersandung karung padi dan jatuh sambil tetap berusaha tampak gagah. Roro yang menertawakannya sampai air mata keluar. Itulah yang membuat tetangga berkata, mereka punya sesuatu yang tak semua punya. Cara saling menahan sakit bersama. Seiring waktu, bisik-bisik kampung berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Apakah kesalahannya? Apakah mereka sedang dihukum? Roro Anteng dan Joko Seger mulai merasakan tekanan yang tak hanya berasal dari diri sendiri, tapi juga dari tradisi yang tak tertulis keturunan, dianggap anugerah yang memperkuat ikatan keluarga dan tanah. Rasa malu mereka jadi seperti angin dingin yang menembus baju. Suatu malam, ketika bebawan laut membawa aroma garam dan abu dari jauh, mereka memutuskan tak ingin lagi mengandalkan harapan semata. Kita akan mohon langsung, ujar Roro. Suaranya bergetar tapi tegas, bukan kepada orang, tapi kepada sesuatu yang lebih besar dari kita. Joko mengangguk. Mereka berangkat ke pantai, membawa sesajen sederhana, segenggam beras, sedikit kelapa, dan seutas kain yang sudah lama mereka simpan untuk hari istimewa di pantai itu. Ombak bermain sendu di batu-batu, dan langit malam seperti menutup rahasia. Mereka berlutut, memanjatkan doa yang sama. Setiap orang desa menurutinya, tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Angin berhenti sejenak, desis ombak menjadi pernapasan. Dari keyohan, sesosok muncul di antara kabut, bukan manusia, bukan binatang, suatu kekuatan yang terasa seperti mata air lembut, namun teguh. Roro dan Joko menahan napas. Semua keberanian dan ketakutan berkumpul di sanubari mereka. Wujud itu berbicara tanpa suara, seperti gema dari dalam tanah. Kalian telah lama menanti, aku berikan sebuah hadiah. Tetapi ada syarat. Suara itu tidak menakutkan, justru hangat, penuh kepedulian seperti ibu tua yang menasihati anak. Roro dan Joko hampir pingsan karena terkejut. Namun demi sebuah jawaban, mereka mengangguk setuju. Syaratnya sederhana dan teramat berat. Kalian boleh punya keturunan banyak, tetapi kelak harus mengembalikan satu dari anak-anak itu sebagai persembahan kepada gunung, sebagai tanda syukur dan keseimbangan antara manusia dan alam. Roro menutup matanya. Bayangan rumah mereka penuh canda tawa anak-anak melintas cepat. Dan di saat yang sama, ada bayang gelap, kehilangan. Joko Seger mengambil tangan Roro, merasa berat. Namun di matanya ada tekad yang tak bisa dibuat-buat. Kalau itu syaratnya, biarlah kami memenuhi. Asal keluargaku tak lagi kosong, katanya pelan. Suaranya pecah. Roro menengges. Tetapi bukan hanya sedih. Air matanya bercampur lega. Sebuah hadiah, meski bersyarat, datang pada mereka. Saat daun hampir menyentuh cakrawala, laut mengembalikan sesuatu yang mengapung. Sebuah peti kecil, seperti hadiah yang dikemas oleh alam. Di dalamnya, seorang bayi mungil tergolek. Kulitnya jahe hangat, nafasnya pelan tapi kuat. Mereka menjerit kegirangan, tertawa, dan menangis bergantian. Bahagia itu tiba-tiba memenuhi rumah mereka. Seolah semua melam-melam panjang berakhir dalam satu tarikan napas. Mereka pulang dengan bayi itu di pelukan. Menamai dia sesuai tradisi nama,
yang berarti harapan. Bulan di atas mereka seolah ikut tersenyum. Dalam beberapa tahun, doa mereka memang dijawab. Roro Anteng melahirkan banyak anak. Rumah mereka menjadi riuh oleh tawa dan suara kecil yang berlarian. Orang-orang kampung terkejut melihat perubahan itu. Ada yang terharu, ada yang bergumam, ada pula yang menertawakan kebetulan semesta. Namun di balik tawa itu, ada janji yang tak pernah hilang. Di antara nyanyian tawa anak-anak dan aroma nasi pulen, Roro dan Joko duduk pada suatu malam, saling menatap, menyadari bahwa kebahagiaan mereka dibayar dengan tanggung jawab kepada sesuatu yang lebih besar, gunung, laut, dan tradisi yang baru saja lahir dari sebuah perjanjian. Mereka menaruh permata hati mereka anak-anak ke dalam hidup yang diberkati. Dan di saat yang sama, bayang-bayang janji itu mengintip dari celah-celah kebahagiaan. Ini berakhir bukan dengan penutup, melainkan dengan pintu yang terbuka, pintu kehidupan baru, penuh keajaiban dan juga beban. Di balik tawa yang hangat masih ada sebuah janji di bibir laut. Satu hari, salah satu anak mereka akan dipanggil kembali oleh gunung. Roro Anteng dan Joko Seger tahu itu. Dan meski hatinya nyaris hancur saat memikirkannya, mereka belajar hidup dengan bahagia pada hari ini. Karena kadang, dalam legenda seperti ini, kebahagiaan yang paling mahal adalah yang dipertahankan dengan sadar. Hari-hari di rumah Roro Anteng dan Joko Seger perlahan berubah menjadi riuh rendah penuh suara. Dahulu rumah mereka senyap seperti ladang yang belum ditanami. Kini penuh dengan tawa, tangisan, bahkan teriakan kecil yang kadang membuat kepala pening tapi hati bahagia. Anak pertama yang mereka temukan di peti itu tumbuh gagah. Setelahnya, lahirlah anak-anak lain dari rahim Roro Anteng. 1, 2, 3. Sampai akhirnya mereka memiliki 25 anak. Bayangkan, sebuah rumah sederhana yang semula hanya cukup untuk 2 orang. Kini penuh oleh langkah kaki yang berlarian, tangan-tangan kecil yang berebut makanan, serta suara nyanyian tanpa henti. Penduduk desa sering datang melihat. Hebat sekali! Dulu mereka dibilang mandul, sekarang rumahnya seperti pasar. Ada yang benar-benar kagum, ada juga yang berbisik penuh iri. Namun Roro Anteng dan Joko Seger menanggapi semua dengan senyum. Mereka tahu, semua ini bukan sekadar kebetulan, melainkan anugerah dari sebuah janji. Setiap anak mereka diberi nama dengan makna yang indah. Keberanian, kesetiaan, harapan, dan keteguhan. Joko Seger dengan sabar mengajari mereka bercocok tanam, menggembala ternak, hingga memahat kayu. Sementara Roro Anteng selalu mengajarkan kelembutan, doa, serta pentingnya menjaga hubungan dengan alam. Malam-malam di rumah itu jadi semarak. Ada yang memainkan bambu sebagai seruling, ada yang bernyanyi, ada pula yang bercerita sambil menyalakan obor. Kadang-kadang Roro Anteng dan Joko Seger saling berpandangan, tersenyum haru, seolah berkata tanpa suara, "Kita sudah diberi lebih dari yang kita minta." Namun, semakin banyak anak yang lahir, semakin jelas bayangan janji yang dulu mereka buat di bibir laut. Suatu malam, ketika anak-anak tertidur berserakan di lantai, Roro Anteng menatap wajah kecil mereka satu persatu. Hatinya bergemuruh. "Aku takut, Seger," bisiknya. Joko terdiam, menatap nyala api perapian. "Aku takut saat tiba waktunya. Bagaimana kita bisa merelakan satu dari mereka? Mereka semua bagian dari jiwa kita." Joko menarik napas panjang. "Aku pun sama, tapi janji tetap janji. Tanpa itu, kita takkan pernah melihat wajah-wajah kecil ini. Mungkin kita tak bisa memilih siapa, tapi kita harus siap bila gunung memanggil." Kata-kata itu menggantung di udara. Mereka berdua tahu waktu akan terus berjalan, dan janji itu tidak mungkin dilupakan. Tahun demi tahun, anak-anak mereka tumbuh besar, membantu di ladang, menjaga ternak, dan ikut bergotong royong dengan penduduk desa. Kampung itu jadi semakin makmur karena banyaknya tangan yang bekerja. Gunung yang menjulang di kejauhan, dengan kawah yang sesekali mengepulkan asap putih, seolah menjadi penjaga bisu keluarga besar itu. Setiap kali memandangnya, hati Roro Anteng bergetar, indah sekaligus menakutkan. Suatu ketika, seorang anak bungsu, mereka Kesuma berlari mendekat, memeluk pinggang Roro Anteng, sambil bertanya polos, "Ibu, mengapa ibu selalu menatap gunung itu seperti sedang menangis?" Roro tersentak. Ia cepat-cepat menghapus air matanya dan tersenyum. "Tidak, Nak. Ibu hanya merasa gunung itu seperti sahabat. Ia menjaga kita semua." Tapi jauh di hatinya, ia tahu gunung itu bukan hanya sahabat, melainkan juga penagih janji. Suatu malam,
Ketika langit merah menyala karena letusan kecil di kawah, desa diguncang gemetar. Orang-orang berhamburan keluar rumah, berdoa agar tidak ada malapetaka. Asap tebal naik, membentuk bayangan yang menyeramkan. Roro Anteng menggenggam tangan Joko Seger erat-erat. Apakah ini tandanya? Suaranya bergetar. Joko tak menjawab, hanya menatap ke arah gunung dengan wajah yang tegang. Anak-anak mereka berlarian ketakutan, menangis, mencari perlindungan. Di tengah kepanikan itu, suara gaib kembali terdengar. Hanya bisa didengar oleh Roro dan Joko. Waktunya hampir tiba. Ingatlah janji kalian. Malam itu, setelah keadaan tenang, Roro Anteng dan Joko Seger duduk di depan rumah, menatap ke arah gunung yang masih mengepulkan asap. Mereka tidak berbicara, hanya saling menggenggam tangan erat-erat, seolah ingin menenangkan hati masing-masing. Dalam dada mereka bergemuruh rasa takut sekaligus pasrah. Mereka tahu, kebahagiaan yang selama ini mereka nikmati tidak datang tanpa harga. Suatu saat, janji itu harus ditepati, dan di antara semua anak mereka, satu nama berulang kali muncul dalam benak Roro Anteng, Kesuma, si bungsu yang polos, yang selalu menatapnya dengan mata penuh kasih. Hati Roro merinding, entah karena firasat atau ketakutan yang terlalu dalam. Hari-hari yang tadinya damai di kaki Gunung Bromo perlahan berubah. Asap yang keluar dari kawah semakin sering. Gemuruh kecil seperti suara gendang dari dalam perut bumi semakin terdengar. Para tetua desa mulai resah. Mereka mengingatkan Roro Anteng dan Joko Seger bahwa gunung tidak sedang bermain-main. Gunung itu hidup, kata seorang tetua. Wajahnya keriput dan suaranya bergetar. Dan ia tidak pernah lupa pada janji. Kata-kata itu menusuk hati Roro Anteng. Ia teringat jelas malam ketika mereka bersujud di pantai, memohon anak. Lalu janji berat itu terucap. Saat itu, rasa ingin memiliki keturunan begitu besar hingga janji terasa ringan. Kini, ketika wajah-wajah kecil itu tumbuh menjadi nyata, janji itu terasa seperti beban yang menekan dada. Setiap kali Gunung Bromo mengguncang tanah, anak-anak mereka ketakutan. "Ibu, kenapa gunung marah?" tanya mereka berulang kali. Roro hanya bisa memeluk erat, menenangkan dengan kata-kata lembut yang bahkan dirinya sendiri tak percaya. Joko Seger semakin murung. Ia jarang bercanda seperti dulu. Malam-malamnya dihabiskan dengan duduk termenung menatap kawah. Hatinya berperang. Sebagai ayah, ia ingin melindungi semua anaknya. Tapi sebagai manusia yang pernah berjanji, ia tahu ada sesuatu yang tak bisa dihindari. Roro Anteng pun sering menangis diam-diam. Ketika semua tertidur, ia berjalan keluar rumah, menatap bintang, dan berdoa, "Ya, Yang Maha Kuasa, kalau bisa, biarlah aku saja yang Engkau ambil. Jangan anak-anakku." Namun doa itu hanya terjawab dengan suara gunung yang menggelegar, seolah mengingatkan, janji bukan sekadar kata, melainkan utang yang harus ditepati di antara semua anak. Kesumalah yang paling dekat dengan Roro Anteng. Ia polos, ceria, dan sering menghibur ibunya tanpa sadar. Kadang, ketika melihat ibunya termenung, ia memeluk dan berkata, "Jangan sedih, Ibu. Kalau gunung marah, biar aku yang bicara padanya." Roro menahan air mata mendengar kata-kata itu. Dalam hatinya, perasaan aneh muncul, seolah gunung sudah memilih siapa yang kelak harus pergi. Firasat itu membuat Roro semakin sulit tidur. Suatu pagi, Gunung Bromo meletus lebih besar dari biasanya. Suara gemuruhnya seperti ribuan gendang ditabuh bersamaan. Asap hitam pekat naik ke langit, menutupi matahari. Desa panik. Orang-orang berlarian huen-huen, berteriak ketakutan. Tetua desa berkumpul, lalu mendatangi Roro Anteng dan Joko Seger. "Sudah saatnya," kata mereka dengan wajah serius. "Kalau janji itu tidak ditepati, kita semua bisa binasa. Gunung meminta salah satu anakmu." Roro terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Joko menandak, hatinya hancur. Anak-anak mereka berdiri di belakang, ketakutan, tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. "Tidak, jangan anak-anakku!" teriak Roro. "Ambil aku saja!" Tetua hanya menggeleng. "Janji itu bukan begitu bunyinya. Gunung meminta keturunanmu." Setelah perdebatan panjang, akhirnya Joko Seger berdiri. Dengan suara parau ia berkata, "Baiklah, kalau itu yang harus terjadi, biarlah aku sendiri yang menyerahkan." Ia menatap anak kenania satu persatu, lalu pandangannya berhenti pada Kesuma, si bungsu. Anak itu tersenyum polos, tidak mengerti bahaya yang menantinya.
Roro berteriak histeris, mencoba memeluk Kesuma erat-erat. Tapi Kesuma, dengan ketulusan yang membuat hati semakin sakit, justru berkata, "Ibu, jangan menangis. Kalau memang aku harus pergi, aku rela, asal gunung tidak marah lagi." Kata-kata itu menghancurkan semua orang. Tangis pecah di rumah mereka. Tapi keputusan harus dibuat. Dengan langkah berat, Joko Seger menggandeng Kesuma menuju kawah. Penduduk desa mengikuti dari belakang, sebagian menangis, sebagian berdoa. Angin berhembus kencang, asap putih tebal mengepul dari kawah. Seakan menunggu di tepi kawah, Joko Seger berlutut, memeluk putranya untuk terakhir kali. Roro berlari menyusul, menangis, suaranya serak memanggil-manggil Kesuma. Tapi sebelum sempat menahan, tanah bergetar keras. Angin seperti menarik Kesuma ke dalam kawah. Dalam sekejap, tubuh kecil itu lenyap di telan gunung. Roro jatuh pingsan, Joko Seger meraung, dan seluruh desa hening dalam ketakutan bercampur duka. Ajaibnya, setelah itu Gunung Bromo berhenti mengamuk. Asap yang semula hitam berubah menjadi putih tipis, seolah menandakan ketenangan. Langit kembali cerah. Penduduk desa menyadari sesuatu. Pengorbanan Kesuma bukan hanya untuk keluarganya, melainkan untuk seluruh desa. Mereka merasa berutang budi, dan sejak hari itu, mereka bertekad untuk selalu memberi sesaji ke kawah Gunung Bromo sebagai tanda syukur dan penghormatan. Roro Anteng dan Joko Seger kehilangan anak yang mereka cintai. Tapi mereka tahu, Kesuma telah menjadi bagian dari legenda. Tangis mereka berubah menjadi doa. Doa yang kelak akan diwariskan turun-temurun, upacara Yatnya Kasada. Ini adalah titik balik. Cerita, janji yang dulu dibuat akhirnya ditagih. Dan dari pengorbanan itulah lahir sebuah tradisi besar. Sejak hari Kesuma ditelan kawah, kehidupan di desa berubah selamanya. Suasana yang tadinya penuh tawa, kini terasa sepi. Rumah Roro Anteng dan Joko Seger, yang dulu bising oleh langkah 25 anak, kini dipenuhi hening. Roro sering duduk termenung di depan rumah, menatap puncak Gunung Bromo yang menjulang. Hatinya masih pedih, setiap teringat wajah bungsunya yang tersenyum polos sebelum menghilang. Kadang ia menangis tanpa suara, hanya bahunya yang bergetar. Joko Seger pun tak lagi banyak berbicara, wajahnya keras, namun matanya merah. Namun dari duka itu, lahir sebuah kesadaran. Pengorbanan Kesuma tidak boleh sia-sia. Mereka berdua tahu, janji yang pernah terucap telah menjadi bagian dari hidup dan harus dijaga. Para tetua desa berkumpul di balai bambu sederhana. Obor menyala di sudut-sadit ruangan, menerangi wajah serius mereka. "Kita semua menyaksikan," kata seorang tetua. "Gunung tenang setelah Kesuma dipersembahkan. Itu bukan kebetulan. Gunung meminta tanda syukur, dan kita harus melakukannya setiap tahun." Semua warga terdiam, lalu mengangguk pelan. Ada rasa takut, tapi juga rasa hormat. Sejak malam itu, mereka sepakat akan membuat upacara untuk menghormati gunung, sekaligus mengenang pengorbanan Kesuma. Tahun berikutnya, ketika bulan purnama muncul terang di langit, desa berkumpul di kaki Gunung Bromo. Mereka membawa hasil bumi, padi yang baru dipanen, jagung, sayur mayur, buah-buahan, bahkan ternak kecil. Semua itu mereka susun rapi dalam anyaman bambu. Roro Anteng memimpin dengan hati yang bergetar. Ia mengenakan kain sederhana, wajahnya masih menyimpan duka, tetapi suaranya mantap. "Hari ini kita bersyukur," ucapnya. "Kita ingat bahwa hidup kita bergantung pada alam, dan kita persembahkan ini agar gunung tetap tenang, agar desa kita tetap hidup." Satu persatu warga naik mendekati kawah, melemparkan sesaji mereka ke dalam. Gemuruh kecil terdengar dari perut bumi, seolah gunung menerima dengan senang hati. Angin yang tadinya kencang berubah menjadi sepoi-sepoi, menenangkan di tepi kawah. Roro Anteng menutup mata, membayangkan wajah Kesuma. Ia berbisik lirih, "Nak, lihatlah, namamu kini hidup dalam tradisi. Engkau tidak hilang, engkau abadi dalam setiap doa kami." Joko Seger berdiri di sampingnya, menepuk bahunya dengan lembut. Meski wajahnya keras, air mata jatuh juga dari sudut matanya. Malam itu, setelah sesaji selesai dilemparkan, warga desa tidak langsung pulang. Mereka menyalakan obor, duduk melingkar, dan menyanyikan tembang kuno. Suasana hening berubah menjadi hangat. "Kesuma telah menjadi bagian dari kita semua," kata seorang tetua. "Karena dia, kita selamat. Karena dia, kita belajar menghormati gunung. Karena dia, kita tahu arti janji." Semua orang menundukkan kepala. Ada yang menangis, ada yang tersenyum haru.
Sejak saat itu, upacara ini diberi nama Kasada, bukan sekadar ritual, tetapi tanda cinta, hormat, dan pengingat bahwa hidup manusia selalu terhubung dengan alam semesta. Hari-hari setelah upacara pertama terasa berbeda. Desa menjadi lebih rukun. Setiap kali panen, mereka tak lagi hanya bersyukur dalam hati, tapi juga menyiapkan sebagian untuk gunung. Anak-anak kecil tumbuh dengan cerita Kesuma yang dikisahkan berulang-ulang oleh orang tua mereka. Bagi Roro Anteng dan Joko Seger, luka kehilangan memang tidak pernah benar-benar hilang. Namun kini, setiap kali bulan purnama datang, mereka merasa Kesuma hadir kembali. Hadir di antara sesaji, di antara doa, di antara cahaya obor yang menari di kaki gunung. Tradisi itu terus hidup, mengikat desa dengan gunung, manusia dengan alam, dan cinta dengan pengorbanan. Ini menjadi awal dari sebuah warisan budaya yang tidak pernah putus. Kasada, upacara yang hingga kini masih dijalankan oleh masyarakat Tengger di Gunung Bromo. Waktu berjalan, musim silih berganti. Hujan turun, padi tumbuh, lalu panen datang. Gunung Bromo tetap berdiri gagah, kadang mengepulkan asap tipis, kadang bergetar seakan memberi peringatan. Namun sejak upacara Kasada pertama, desa menjadi lebih damai. Rasa takut kepada gunung berubah menjadi rasa hormat. Bagi Roro Anteng dan Joko Seger, hidup tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Luka kehilangan Kesuma masih terasa, tapi luka itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Setiap kali bulan purnama datang, mereka tahu Kesuma hadir di antara doa-doa. Di setiap sesaji yang dilemparkan ke kawah, anak-anak mereka yang lain tumbuh dewasa. Mereka tidak hanya mewarisi tanah dan sawah, tapi juga cerita tentang janji yang harus ditepati. Roro dan Joko sering mengumpulkan mereka di malam hari, duduk di sekitar api unggun. "Anak-anakku," kata Roro dengan suara lembut, "jangan pernah lupakan adik kalian, Kesuma. Karena pengorbanannya, kita hidup. Karena dialah kita belajar arti janji. Dan karena dialah kita memiliki upacara Kasada." Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar. Ada rasa bangga, ada pula rasa haru. Mereka tahu Kasada bukan sekadar ritual, melainkan bagian dari darah mereka sendiri. Lambat laun, upacara Kasada tidak hanya milik keluarga Roro Anteng dan Joko Seger. Seluruh desa merasa memiliki. Setiap tahun, ketika bulan purnama jatuh di bulan Kasada, warga bersiap dengan hati riang. Orang-orang menyiapkan hasil bumi terbaik mereka, padi kuning, jagung manis, buah apel, bahkan ayam dan kambing. Semua dihias indah, dimasukkan ke dalam anyaman bambu yang kuat. Anak-anak berlarian membantu, tertawa sambil membawa obor kecil. Malam Kasada selalu terasa istimewa. Obor-obor dinyalakan, menyinari jalan setapak menuju kawah. Orang-orang berjalan bersama, membawa sesaji di pundak. Di sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi tembang kuno. Suara yang menggema di antara tebing-tebing. Saat tiba di kawah, suasana berubah sakral. Sesaji dilemparkan satu persatu, disertai doa yang tulus. Setiap orang memohon hal yang berbeda. Hasil panen melimpah, ternak sehat, keluarga harmonis, dan keselamatan desa. Dan setiap kali sesaji jatuh ke dalam kawah, suara gemuruh halus terdengar. Seperti jawaban lembut dari gunung. Seakan gunung berkata, "Aku mendengar kalian." Bagi penduduk desa, Kasada bukan hanya soal sesaji. Itu adalah cara mereka mengenang Kesuma, anak yang rela menjadi korban demi semua orang. Nama Kesuma selalu disebut dalam doa, diceritakan dari kakek kepada cucu, dari orang tua kepada anak. Roro Anteng dan Joko Seger sering berdiri di tepi kawah, melihat sesaji dilemparkan. Meski usia mereka menua, hati mereka tetap kuat. Mereka merasa Kesuma tersenyum dari balik asap kawah, bahagia melihat keluarganya tidak melupakan pengorbanannya. Tradisi Kasada akhirnya menjadi warisan turun-temurun, tidak hanya untuk keluarga Roro Anteng dan Joko Seger, tapi untuk seluruh suku Tangger yang tinggal di sekitar Bromo dari generasi ke generasi. Mereka terus menjaga janji itu. Kasada mengajarkan bahwa hidup manusia tidak bisa lepas dari alam, bahwa setiap janji harus ditepati, meski berat, bahwa pengorbanan yang tulus tidak pernah benar-benar hilang, melainkan berubah menjadi kekuatan yang menjaga banyak orang. Dan hingga kini, setiap bulan Kasada, suara doa masih menggema di kaki Gunung Bromo, obor-obor masih menyala, sesaji masih dilemparkan ke kawah. Semua itu adalah jejak cinta, duka, dan janji yang diwariskan oleh Roro Anteng, Joko Seger, dan Kesuma. Legenda itu tidak sekadar kisah lama,
Ia hidup dalam setiap langkah suku Tengger, dalam setiap kepulan asap Gunung Bromo, dalam setiap hati yang percaya bahwa alam dan manusia selalu terikat oleh janji suci. Waktu bergulir semakin jauh. Roro Anteng dan Joko Seger akhirnya menua. Rambut mereka memutih, kulit berkeriput, dan tenaga semakin rapuh. Namun, setiap kali bulan Kasada tiba, mereka tetap berjalan bersama warga menuju Kawah Bromo. Meski langkahnya pelan, semangat mereka tidak pernah padam. Bagi mereka, upacara itu bukan sekadar kewajiban, tapi napas kehidupan. Mereka tahu, setelah mereka tiada anak-anak den kue-kue, merekalah yang akan meneruskan. Dan benar saja, ketika Roro dan Joko akhirnya berpulang, tradisi Kasada tetap hidup karena sudah melekat dalam hati setiap orang Tengger. Bagi masyarakat Tengger, Kasada bukan hanya ritual tahunan, itu adalah cara mereka memandang dunia. Sejak kecil, anak-anak sudah diajarkan, kita hidup karena janji, dan janji harus ditepati. Mereka belajar bahwa gunung bukan sekadar batu dan tanah, melainkan penjaga yang harus dihormati. Setiap keluarga punya cerita sendiri saat Kasada. Ada yang merasa doanya terkabul setelah sesaji dilemparkan. Ada yang bersyukur karena panen melimpah. Ada yang merasakan ketenangan batin. Semua itu membuat Kasada bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian dari jati diri. Kasada juga menjadi pengikat persaudaraan. Warga yang sehari-hari sibuk di ladang atau pasar, saat Kasada mereka berkumpul. Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Semua berjalan bersama. Semua membawa sesaji, semua berdoa dengan hati yang sama. Lambat laun, kabar tentang Kasada menyebar keluar desa. Orang-orang dari kampung lain datang untuk melihat. Mereka kagum melihat bagaimana masyarakat Tengger menjaga janji dengan penuh ketulusan. Hebat sekali, kata seorang pendatang. Kalian rela memberikan hasil panen terbaik untuk gunung. Padahal itu bisa kalian makan sendiri. Orang Tengger hanya tersenyum. Bagi mereka, berbagi dengan alam sama artinya berbagi dengan kehidupan. Apa gunanya panen melimpah kalau alam murka? Apa gunanya ternak banyak kalau gunung tidak tenang? Dari mulut ke mulut, cerita Kasada sampai ke telinga para pengelana, pedagang, bahkan raja. Gunung Bromo pun dikenal bukan hanya sebagai tempat indah, tetapi juga sebagai tempat suci yang menyimpan legenda janji. Setiap kali bulan Kasada tiba, rasa bangga memenuhi dada masyarakat Tengger. Mereka tahu, upacara itu bukan sekadar mengenang masa lalu, tapi juga menjaga keseimbangan antara manusia dan alam di tepi kawah. Saat sesaji dilemparkan, selalu ada rasa haru. Orang tua menatap anak-anak mereka sambil berbisik, "Ingatlah, kita hidup karena pengorbanan. Jangan pernah melupakan janji ini." Anak-anak mengangguk, menyimpan kata-kata itu di dalam hati. Kasada akhirnya menjadi identitas masyarakat Tengger. Ia bukan hanya tentang Kesuma, bukan hanya tentang Roro Anteng dan Joko Seger, tapi tentang semua orang yang percaya bahwa hidup manusia terikat dengan alam dan janji yang suci. Dan setiap kali obor menyala di kaki Bromo, setiap kali sesaji jatuh ke kawah, setiap kali doa menggema di udara malam, legenda itu kembali hidup. Kasada bukan lagi sekadar tradisi, melainkan tanda siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan bagaimana mereka bertahan. Gunung Bromo berdiri kokoh, dikelilingi oleh doa dan cerita. Ia bukan hanya gunung, melainkan saksi abadi dari janji yang tak pernah dilupakan. Bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, waktu terus berjalan. Generasi berganti, anak-anak Tengger tumbuh menjadi orang tua, lalu melahirkan anak-anak baru yang kembali mendengar kisah yang sama. Kisah tentang Roro Anteng, Joko Seger, dan Kesuma. Legenda itu tidak pernah pudar, justru semakin lama semakin kuat. Dari mulut ke mulut, dari api unggun ke api unggun, dari satu upacara ke upacara berikutnya, cerita itu tetap hidup. Setiap tahun, ketika bulan Kasada tiba, masyarakat Tengger bersiap dengan hati berdebar. Mereka tidak hanya membawa sesaji, tetapi juga membawa kenangan. Kenangan tentang pengorbanan seorang anak, tentang cinta orang tua, dan tentang janji yang harus ditepati. Obor-obor dinyalakan, menerangi jalan setapak menuju Kawah Bromo. Orang-orang berjalan bersama-sama, tanpa memandang kaya atau miskin. Anak-anak memegang tangan orang tua mereka, belajar bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekadar ritual, melainkan janji yang diwariskan. Sesaji dilemparkan ke dalam kawah, doa-doa dipanjatkan, dan setiap orang merasakan kehadiran Kesuma di dalam hati mereka. Meski tubuhnya hilang di telan gunung, namanya tetap hidup di udara, di tanah.
Di asap yang mengepul dari kawah, bagi masyarakat Tengger, Gunung Bromo bukan hanya alam, ia adalah penjaga, sahabat, sekaligus pengingat. Mereka percaya, selama kasada dijalankan, gunung akan tetap tenang, dan kehidupan akan berjalan seimbang ketika pagi datang setelah upacara. Matahari terbit di balik kawah Bromo. Cahayanya kemasan, menyinari desa, ladang dan hutan. Orang-orang merasa lega, seolah gunung telah menerima persembahan mereka. Rasa syukur itu begitu dalam, membuat setiap langkah terasa ringan. Seiring waktu, kasada tidak hanya dikenal oleh masyarakat Tengger. Orang-orang dari luar datang untuk menyaksikan. Mereka kagum pada ketulusan dan kebersamaan yang ditunjukkan. Kasada pun menjadi bagian dari kekayaan budaya Jawa Timur, dikenal luas hingga ke penjuru negeri, bahkan mancanegara. Namun bagi orang Tengger sendiri, kasada tetap sederhana. Ia adalah janji. Janji yang diucapkan oleh Roro Anteng dan Joko Seger. Janji yang ditebus dengan pengorbanan kesuma. Janji yang diwariskan turun-temurun di bawah cahaya bulan purnama. Di tengah suara doa dan sesaji yang dilemparkan ke kawah. Legenda Roro Anteng, Joko Seger, dan Kesuma tetap hidup. Meski mereka sudah lama tiada, kisah mereka menjadi bagian dari napas masyarakat Tengger. Roro Anteng dan Joko Seger meninggalkan pesan penting bahwa cinta sejati tidak hanya tentang memiliki, tapi juga tentang berkorban. Bahwa janji bukan sekadar kata, melainkan ikatan yang suci, dan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa menghormati alam. Gunung Bromo berdiri kokoh hingga kini, dikelilingi oleh doa, obor, dan cerita. Asap yang keluar dari kawah, seolah membawa pesan dari masa lalu. Selama janji ini dijaga, selama kasada terus hidup, Kesuma tidak pernah benar-benar hilang. Dan begitulah, legenda tentang asal mula Gunung Bromo berakhir bukan sebagai cerita biasa, melainkan sebagai warisan yang abadi, warisan cinta, pengorbanan, dan kesetiaan manusia kepada alam semesta.